Ini adalah seorang ibu pada usia 27-28 minggu. Kebetulan dari negara tetangga ya. Dan ini si ibunya ini bingung karena ukuran tulang paha dari si bayi dikatakannya pendek oleh sejawat di negeri tetangga kita ini. Terus ya kita periksa, saya konfirmasi kembali ya. Sambil sekaligus kita periksa kan kita lihat tadi profil wajah. Juga kalau kita mau mengamati misalnya kondisi bayi ya, panjang pendeknya tulang itu kan tergantung juga dengan genetik orang tuanya ya. Bapaknya tingginya 165 cm, ibunya 150-148 cm. Jadi ya anak itu pasti akan terjadi peralihan genetika antara orang tuanya. Jadi ya jarang kalau sampai ibu atau bapaknya tingginya rata-rata terus anaknya setinggi pintu ya. Tidak begitu, jadi mengikuti perpaduan gen orang tua. Ini tadi kita lihat tulang hidungnya normal, kemudian kita lihat struktur kepala. Kita amati ruang-ruang di kepalanya ya, sambil kita lihat. Padahal pasien ini sudah kontrolnya di Singapura ya. Tapi kadang-kadang ya meskipun di negeri tetangga, kadang-kadang selalu ada mungkin kebingungan juga bisa. Jadi nanti kita akan amati semua. Nah ini saya masih melihat wajah. Ini kita lihat bagian dalam mata, itu bola mata. Lensa mata ini hidung. Kita lihat tuh bibirnya sambil lidahnya tadi meler-meler gitu ya. Bayinya minum. Nah kita lihat amati wajah. Kita lihat kondisinya janin. Nah kita lihat lagi profil wajah. Profil wajahnya keseluruhan tampak normal. Termasuk nanti kita harus juga memastikan alat yang kita pakai itu kan harus terkalibrasi. Jadi jangan sampai ukurannya keliru. Ya ini wajah janin tampak normal. Hidung, bibir, dan dia juga sudah melakukan pemeriksaan genetika. Kalau di negeri tetangga itu tak terkecuali semua pemeriksaan pasti sudah dilakukan genetic analysis NIPT namanya ya. Pemeriksaan kromosom sejak awal. Di Indonesia kita mulai menggiatkan dan sudah relatif terjangkau lah ya. Hampir sampai di bawah kurang nyampe 2 juta udah. Di bawah 2 juta itu sudah NIPT dasar ya sekarang. Sudah bisa kita masalkan. Ya, jadi ini kita lihat profil wajah. Jadi kita tuh tidak kalah dengan negeri tetangga juga ya. Ini bayinya sampai bisa tersenyum, kemudian menjulurkan lidah ya. Dan kita cukup memiliki juga banyak ahli-ahli yang tidak kalah dengan negeri tetangga kita kok. Nah jadi ini kita lihat profil wajah normal, hidung, bibir semua bagus. Ya nih tulang hidung sekali lagi kita amati tadi ya. Oke sekarang kita melangkah melihat jantung. Ingat jantung ada 4 ruang ya. Ini pelajaran dasar kita zaman kelas 4 SD kan 4 ruang jantung itu namanya 2 bilik, 2 serambi ya jangan lupa. Dan kadang-kadang itu tidak kita jelaskan, pasien itu biasanya bertanya ya. Terus kita lihat lambung.
Lambung terisi, terus ini kandung kencing, yang sebelah kanan kandung kencing, kiri lambung. Nah itu kelaminnya, kelamin bayi perempuan cocok dengan NIPT ya. Terus itu lubang anusnya, kita amati ya. Jadi kita melakukan detail screening ini trimester ketiga awal, yang harusnya kita udah tidak lakukan lagi, sudah selesai kan. Ini kelamin bayi perempuan ya, jelas sekali terlihat. Ya, kelamin bayi perempuan bisa kita amati dengan sangat-sangat jelas. Nah, setelah itu nanti kita ukur tulang. Nah, tulang, kaki kita amati. Coba lihat dulu bentuk kakinya. Jadi kalau kaki normal, ya seharusnya tidak ada masalah. Jangan juga nanti nanya dulu, kita mau lihat jari-jari dok. Lihat dulu bentuk awal dari pangkalnya ya, dari paha, lutut. Karena mereka itu kan pembentukannya dari pangkal dulu, bukan dari ujung ya. Jadi lihat dulu pembentukan tulang-tulang paha, kaki ke ujung gitu. Kalau ada kaki yang bengkok ya jarinya pasti ada masalah biasanya. Nah itu terus sekelilingnya air ketubannya bagus ya, jumlahnya cukup. Nah baru kita ukur nanti biometri. Nih kita lihat, terus nanti kita bandingkan dengan grafik. Jadi grafik itu untuk pertumbuhan antara persen 10 sampai 90. Jadi kalau persen itu kan per 100. Persentase rata-rata pertumbuhan adalah 50%. Jadi grafik pertumbuhan itu sejauh berada dalam persen 10 sampai 90, sejauh dia bertumbuh meskipun hanya 15%, 20% atau 30% itu normal. Jadi tidak mesti orang tuanya tinggi terus dia tinggi semua, ya tidak. Nah ini diameter kepala cocok. Lingkar kepala, lingkar perut juga cocok ya, menjelang 28 minggu. Baru kita ukur tulang paha. Juga cocok ternyata. Jadi kalibrasi alat sudah benar dan pertumbuhan tulang normal. Beratnya bayi 1169 gram dan dia berada pada persen 56. Nah ini grafik-grafiknya. Jadi grafik itu dia masuk di titik itu ya. Nah ini diameter kepala dia di 50%. Lingkar perut, lingkar kepala di 60%, normal. Nah, kemudian tulang paha ada di 43%, normal semua. Jadi tidak ada kelainan pertumbuhan tulang sama sekali.